Renungan Hari Rabu 28 Desember 2022. Oktav Natal Tahun A. Pesta Kanak-kanak Suci. Keluarga Kudus Nazaret tidak bebas dari tantangan. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 2 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Saudara-saudariku terkasih, bila setiap manusia berjuang untuk menciptakan suasana kasih dan damai, maka di dunia ini akan aman dan tentram. Namun sering ditemukan fakta yang memilukan, menyedihkan, dan sangat tidak manusiawi, perilaku manusia terhadap sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, berita kelahiran Yesus Kristus sebagai Raja Damai menjadi berita gembira bagi para gembala di padang gurun, tetapi membawa kegoncangan bahkan ancaman bagi kekuasaan Herodes Agung. Ketika Herodes Agung mendengar tentang berita kelahiran yang dipertanyakan oleh 3 raja dari timur, hidup dan kekuasaannya mulai terancam. Puncak kemarahan Herodes semakin menjadi-jadi ketika 3 raja dari timur yang diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem memberitahukan kepadanya tempat kelahiran bayi itu. Mereka pulang ke negerinya masing-masing melalui jalan lain. Herodes Agung segera memerintahkan agar bayi Yesus dibunuh dan semua bayi yang ada di Yerusalem, yaitu semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus itu. Tindakan Raja Herodes ini hanya untuk memenuhi nafsu kekuasaannya, ambisi politiknya, egoisme dirinya. Ia merasa kekuasaannya diancam oleh Sang Raja Agung Yesus Kristus yang memancarkan cahaya bukan hanya di daerah kerajaan Israel, tetapi cahayanya sampai ke seluruh dunia yang ditandai oleh bintang di timur. Saudara-saudariku terkasih, dalam situasi ini Tuhan tetap berpihak pada putra kesayangannya. Maka malaikat Tuhan hadir memberikan firman kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah anak itu dan ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Lalu Yusuf bangun dan mengambil anak dan ibunya menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati. Allah berperan dalam sejarah penyelamatan bayi Yesus dari ancaman Herodes. Yusuf pun sebagai kepala keluarga sangat berperan penting dalam menunjukkan kesetiaan ketaatan pada perintah Allah dan mewujudkan tanggung jawabnya atas hidup Yesus dan Maria. Yusuf berani memikul tanggung jawab dan salib demi mewujudkan sejarah keselamatan Allah. Perjalanan yang melelahkan bermodalkan keledai sebagai sarana angkutan tetap menyemangati dan memberi inspirasi kepada Yusuf untuk setia menjalankan tugas pelayanannya, tugas perutusannya sampai ke Mesir. Ia yakin akan perintah Allah yang membawa kehidupan, kebahagiaan dan keselamatan bagi bayi Yesus dan Maria, istrinya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci. Kanak-kanak suci yang tak bersalah menjadi korban kekejian Raja Herodes. Merekalah martir-martir suci, martir Kristus. Mereka dikorbankan karena Kristus. Kita patut belajar semangat pengorbanan dan kesucian
untuk memberi diri kepada Kristus seperti martir-martir itu. Di samping itu juga kita dituntut untuk belajar dari Santo Yusuf yang terbuka, taat, setia, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana dan kehendak Allah. Ia lebih mengutamakan Yesus daripada dirinya. Semangat kemartiran, pengorbanan demi Kristus dan sesama, keterbukaan, ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab dari murid-murid Kristus sangat dituntut pada saat ini. Maka hendaklah kita tidak meniru sikap Herodes yang berjuang mengorbankan nyawa sesamanya untuk mewujudkan nafsu kekuasaannya, tetapi kita menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Semoga